Nggak ada orang lewat apa ya? Pengen nebeng biar nggak perlu jalan kaki. Sepeda siapa nih? Pas banget ada sepeda nganggur begini. Duh, kalau dipakai bentar mah nggak apa-apa lah ya. Aduh, enak nih. Daripada aku jalan sampai rumah, keburu kaki copot. Mending gue aja lah. Sama-sama capek, tapi mendingan naik sepeda biar cepet nyampe rumah. Udahlah, pakai dulu aja. Cuma sebentar ini. Aduh, kalau pakai beginian kapan selesainya? Kayaknya nggak bisa deh. Tanahnya keras banget. Aku harus gali pakai alat lain. Nah, itu dia yang aku cari. Biarin aja nggak perlu bilang ke yang punyanya. Pasti dibolehin kok kalau aku minjem sebentar. Jadi langsung aku bawa aja. Dari tadi kek, aku nggak perlu capek-capek ngeluarin tenaga dalam. Kalau pakai cangkul kan enak, jadi lebih enteng. Bakal cepet kelar juga. Loh, kok itu kayak cangkul punya aku sih? Masa sih Rizka minjem tapi nggak bilang dulu ke aku? Rizka, itu cangkul punya aku ya? Oh iya Bu Yuyun, aku pinjam bentar ya. Ini mau nanam bunga, nggak punya cangkul di rumah. Minjem itu izin dulu, Bu. Ini kamu main ambil aja. Iya maaf, ini juga bentar doang, nanti dibalikin lagi. Lain kali jangan kayak gitu. Minjem tuh harus izin dulu sama yang punyanya. Kalau hilang emang mau tanggung jawab. Ya ampun, cuma cangkul doang dipermasalahin. Nanti juga aku balikin abis ini. Balikin ke tempat semula ya. Awas kalau ditaruh sembarangan. Bakal aku siram tiap pagi biar cepet gede tanamannya. Bu Winda, aku mau telurnya dong 1/2 kilo. Nih telurnya, sama apa lagi? Udah ini aja, harganya berapa Bu? 15.000. Oke, makasih ya. Ih, cuacanya panas banget sih. Kulit aku bisa gosong kalau kena matahari jam segini. Duduk dulu aja deh. Bu Winda, aku numpang duduk dulu ya sebentar. Iya, silakan. Kebetulan ada termos nih. Aku butuh termos ginian buat nyimpan air hangat di rumah. Minjem dulu deh. Bu Winda lagi sibuk, biar gak ngeganggu langsung aku bawa aja deh termosnya. Dia gak mungkin marah. Aku kan cuma minjem. Ya ampun, berat banget ini bawaan. Mana panas banget lagi. Nggak ada orang lewat apa ya? Pengen nebeng biar nggak perlu jalan kaki. Sepeda siapa nih? Pas banget ada sepeda nganggur begini. Duh, kalau dipakai bentar mah nggak apa-apa lah ya. Aduh, enak nih. Daripada aku jalan sampai rumah, keburu kaki copot. Mending gue aja lah. Sama-sama capek, tapi mendingan naik sepeda biar cepet nyampe rumah. Udahlah, pakai dulu aja. Cuma sebentar ini. Nanti juga bakal aku balikin. Nah, gini kan enak. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Jalan kaki kan capek, mana panas lagi. Kalau tiap hari ada sepeda kayak gini, kayaknya hidup aku bakal lebih gampang deh. Aman, aku bawa pulang dulu sepedanya. Lagian siapa suruh naruh barang sembarangan? Aku jadi gampang buat minjem kan. Padahal tadi pagi udah disapu, tapi udah banyak lagi aja nih daun-daun. Lah, kok termosnya di sini nggak ada? Perasaan dari pagi masih di sini deh. Siapa aja duduk di sini tadinya? Aduh, jangan bilang ada yang ngambil lagi. Nggak mungkin hilang. Masa cuma termos doang yang ada yang maling sih? Tapi aku nggak mungkin lupa. Tadi pagi udah aku isi air panas, terus taruh di meja. Sekarang kok nggak ada sih? Siapa aja yang duduk di sini? Tadi tuh Rizka. Iya dia sempat duduk di sini pas sampai belanjaan. Jangan-jangan, ya Allah, kalau bener dia kebangetan banget. Masa cuma termos yang dicolong sih? Tapi aku nggak bisa nuduh juga sih, karena nggak ada bukti. Harusnya aku liatin terus tadi. Dia kan emang suka main ambil-ambil aja. Mana itu termos satu-satunya buat di warung. Jadi harus ngeluarin uang buat beli baru deh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Aduh, capek banget. Akhirnya sampai rumah juga. Rizka, itu sepeda siapa? Kok aku baru lihat? Kamu beli baru? Hah? Oh itu, sepeda
sepeda Bu Narti. Aku pinjam sebentar tadi habis dari warung. Minjem? Tapi kamu ngomong sama Bu Narti dulu nggak? Ya enggak lah, orang cuma dipakai bentar doang. Nanti juga aku balikin. Lagi sepeda itu nganggur di depannya, jadi langsung aku pakai aja. Rizka, itu namanya bukan minjem, itu nyolong. Kamu tuh kebiasaan banget ya main ambil barang orang tanpa bilang dulu. Kamu pikir semua orang gak keberatan? Terus gimana kalau Bu Narti nyariin? Aduh Bu Yuyun, kamu kok heboh amat sih? Sepeda doang, bukan permata. Bu Narti juga gak bakal marah. Kamu yakin? Kamu tuh udah mulai keterlaluan. Kemarin pakai barang aku aja nggak bilang. Sekarang sepeda. Jangan seenaknya pakai barang orang, Riz. Udah Ibu Yuyun, aku capek, mau istirahat dulu. Kalau mau marah-marah, besok aja ya. Rizka, kamu tuh ya udah tahu salah masih ngeloyor masuk gitu aja. Astaga, ini sih harus dikasih tahu ke Bu Nartinya langsung. Ya itu sih terserah. Aku nggak takut. Lagian sepeda itu bakal aku balikin kok. Udah nggak bisa didiemin ini. Sekarang juga aku kasih tahu buat Bu Narti. Sore-sore gini emang paling enak duduk nyantai di teras. Kerjaan rumah udah beres semua, tinggal nyantai sambil nunggu suami pulang. Bu Narti, aku mau ngomong sesuatu dan ini penting banget. Ah, kenapa sih? Kok kamu kelihatan panik gitu? Sepeda kamu, tadi aku lihat ada di rumah Rizka. Apa? Kok bisa? Aku tadi siang ada sepeda di depan. Gak aku pindahin kemana-mana. Iya, makanya aku langsung ke sini. Rizka tadi aku minjem, tapi aku yakin dia kalau minjem itu nggak pernah bilang dulu ke yang punya barangnya. Dia cuma ambil aja. Astaga, jadi dia ngambil diam-diam. Iya, sepeda aku nggak ada. Kok keterlaluan banget sih dia? Kenapa nggak izin dulu kalau mau minjem? Aku aja tadi ngomel, tapi dia santai banget, kayak nggak merasa bersalah gitu. Makanya aku langsung kesini buat ngasih tahu, takutnya kamu nyariin. Udah keterlaluan sih ini namanya. Ini nggak bisa didiemin. Aku harus ke rumah dia sekarang. Kamu yakin? Yakin lah. Aku harus ambil kembali sepeda aku, biar dia sekalian aku bilangin jangan seenaknya nyolong barang tetangga. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ternyata bener, sepeda aku ada di sini. Bener-bener keterlaluan tuh orang, minjem gak izin dulu. Rizka, keluar kamu, Rizka. Aduh Bu Narti, ada apa sih? Datang ke rumah orang kok teriak-teriak? Sopan banget deh. Yang gak sopan itu kamu. Kenapa pakai sepeda orang tanpa izin? Ini sepeda aku kan? Iya Bu Narti, aku cuma minjem kok, nanti juga dibalikin. Kenapa sih kamu marah banget? Masih nanya kenapa aku marah? Kamu itu ngambil sepeda tanpa bilang. Itu namanya bukan minjem, tapi nyolong. Ya ampun, gitu doang dibikin ribet. Cuma sepeda, lagian harganya juga nggak seberapa. Kamu nggak punya hak buat ngomong kayak gitu. Kalau mau minjem ya ngomong, jangan main ambil. Ya udah, mumpung kamunya juga ada di sini. Tuh, sekalian bawa aja sepedanya, biar aku nggak repot-repot balikin ke rumah kamu. Cuma masalah minum sepeda doang, gak usah dibesar-besarin kali. Justru itu masalahnya. Kamu selalu merasa nggak salah. Aku kasih tahu ya, jangan pernah kayak gini lagi. Sekali lagi kamu ambil tanpa izin, aku nggak bakal diam. Iya, terserah kamu aja. Bu Winda, mau bawang putih seons ya? Lah. Kamu kenapa? Kamu kayak bete gitu sih. Lagi berantem sama suami ya? Kenapa? Semalam mereka senjata ya sama suami. Aku tuh lagi nahan sebel. Itu loh si Rizka. Astaga, makin hari makin dibelin. Barusan sepeda Bu Narti dipinjem. Bukan dipinjem, diambil gitu aja tanpa izin. Hah? Seriusan? Gimana bisa seenak kayak gitu sih tuh orang? Iya, waktu itu aja nih ya, cangkulku hilang. Tahu-tahu dipakai sama dia. Pas ditanya alasannya selalu bilang mau minjem bentar. Minjem apaan kalau nggak ngomong dulu? Itu menyolong. Tapi termos aku yang hilang tadi siang. Jangan-jangan. Nah, pasti itulah dia lagi. Aku yakin 100%. Wah, nggak bisa ini. Udah kelewatan. Makanya aku kesel banget. Dia kayak nggak punya rasa salah. Udah, ayo kamu ikut aku sekarang. Aku mau ke rumah dia. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus kasih peringatan biar nggak seenaknya. Sekarang banget nih. Iya sekarang. Ayo semua aku teman naik kendaraan nih. Rizka, aku mau ngomong sama kamu. Bu Winda, Bu Yuyun, ada apa malam-malam begini? Tumben banget. Kita kesini mau nanya baik-baik dulu. Termosnya Bu Winda di mana? Termos apaan? Aku nggak tahu. Kenapa tiba-tiba nanya termos? Jangan pura-pura bego Rizka. Termos aku hilang pas siang tadi. Dan setelah dengar ceritanya Yuyun soal sepeda Bu Narti, aku langsung curiga ke kamu. Aduh Bu,
Ya Allah, aku baru ingat ternyata aku minjem termos warung Bu Winda. Tapi niatnya mau ngebalikin kok, tapi lupa. Minjem itu ngomong dulu Rizka, kamu tuh ngambil seenaknya. Ya ampun, cuma gara-gara termos jelek ngomongnya sampai pakai urat begitu, Bu. Kamu bilang apa? Termos jelek? Itu barang punya aku. Jelek atau enggak bukan berarti kamu sana ngambil tanpa izin. Udah jelek dicolong juga. Iya, ya udah aku ambil dulu. Tuh kan, udah mulai ngeyel dan bener aja dia ngambil barang Bu Winda tanpa izin. Iya, benar-benar keterlaluan. Nanti kalau dia ngoceh lagi, aku bakal lebih keras ngomong sama dia. Nih, ambil. Cuma gara-gara beginian udah kayak ngajak ribut. Masalahnya itu sikap kamu yang gak benar. Kamu pikir tetangga di sini bakal diam aja kalau ada orang yang ambil barang gitu aja? Semua orang juga bakal marah. Iya, aku salah, tapi nggak usah heboh kali. Kalau kamu masih kayak gini terus dan gak berubah, orang-orang bisa makin enggak suka sama kamu. Aku harus mulai hati-hati, karena orang-orang udah banyak yang marah sama aku. Itu kayaknya selangnya nggak dipakai deh. Aku ambil aja lumayan buat di rumah, bisa aku pakai buat nyirap tanaman. Aduh, matinya gimana sih ini? Air aku kencang banget. Astaga, basah semua baju aku. Rizka, ya Allah, ibu ngapain nyabu selang rumah saya malam-malam begini? Pak Hendra, aku cuma mau minum sebentar. Tadi selangnya bagus. Pas diambil airnya malah deras banget. Minjem, ibu main cabut gitu aja loh. Terus bikin air muncrat kemana-mana begini. Lihat tuh, teras saya jadi ikutan basah. Ya ampun, aku juga basah, Pak. Aku nggak ada niat jahat kok, cuma mau pinjem. Minjem, kamu tuh seenaknya. Baru tadi sore saya dengar kamu domelin warga soal barang-barang mereka. Sekarang selang saya juga mau kamu ambil. Lah, aku kan cuma bilang minjem. Kamu tinggal bilang boleh atau enggak. Gak usah ngambil panjang lebar kali. Masalahnya, kamu ngambil dulu, baru ngomong. Itu namanya bukan minjem, tapi nyolong. Paham nggak? Pak Hendra, kamu keterlaluan ngomong kayak gitu. Pokoknya, mulai sekarang saya nggak mau barang saya disentuh lagi. Satu kali pun nggak boleh. Iya. Pulang sana, bawa tuh sate. Jangan sampai kambingnya ikut hanyut. Aduh, dingin banget ini badan aku. Kenapa sih malam ini rasanya agak lain? Kok sepi amat ya jalan sini? Biasanya juga gak seserem ini. Anginnya kok makin kencang. Itu suara apa? Jangan-jangan... Astaga! Ya Allah, pohonnya tumbang! Ya Allah, aku hampir ketimpa. Aku hampir mati. Itu apaan lagi? Hei, jangan naik ke aku. Pergi. Sakit, ya Allah, sakit, tolong. Aku salah. Aku nggak seharusnya ambil barang orang. Aku terlalu menganggap remeh. Aku pikir minjem tanpa izin itu hal yang wajar. Ternyata aku nyusahin semua orang. Ya Allah, aku janji kalau aku masih dikasih hidup, aku nggak bakal ulangin semua ini. Aku kapok, aku benar-benar kapok. Tolong, siapapun tolong aku. Aku masih kepikiran sama Rizka. Udah keterlaluan banget kelakuannya. Tapi masih aja yang aku salah. Iya, aku juga kesal. Dari dulu dinasehatin gak pernah didengar. Pengen aku aja dia diambil tanpa rasa bersalah. Kalau nggak aku datengin, mungkin sampai sekarang nggak balik tuh sepeda. Manusia kalau udah kebiasaan seenaknya emang susah berubah. Tapi dia kayaknya bukan manusia, tuyul itu, Bu. Rizka, kenapa itu badan kamu? Aku minta maaf. Maaf karena apa? Bukannya kamu gak ngerasa bersalah ya? Aku nyusahin kalian semua. Aku ambil barang tanpa izin. Aku ngeremehin perasaan orang. Aku minta maaf. Bukannya kemarin kamu masih ngeles waktu aku tegur. Aku dihajar rasa takut semalaman, Bu. Aku hampir mati di jalan. Tubuhku dilumuri serangga. Ya Allah. Aku salah. Aku janji gak bakal sentuh barang siapapun tanpa izin lagi. Aku kapok. Udah Rizka, gak apa-apa. Anggap aja ini pelajaran buat kamu.
Kalau kamu benar-benar mau berubah, kami maafin. Terima kasih karena masih mau memaafkan aku. Tapi ingat ya, tetangga itu keluarga terdekat, jangan sampai disakitin lagi. Iya, aku janji.